Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayanti SPD. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN Kalumpang 1, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah mahasiswi PPG Daljak B3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401131780. Di sini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya yang saya laksanakan di tanggal 11 Oktober 2025 di kelas 6 dengan tema halal dan haram. Berikut video yang saya buat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah makan tadi sebelum berangkat sekolah? Sudah. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu ya untuk sebelum berangkat ke sekolah, agar di sekolah itu konsentrasinya lebih tinggi lagi karena sudah sarapan. Jadi sebelum berangkat ke sekolah jangan lupa makan terlebih dahulu. Ya, sekarang sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa tadi yang paling awal datangnya? Aminah, ya boleh ke depan untuk memimpin doanya. Setelah doa dilanjutkan dengan pembacaan surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, silakan duduk untuk Siti Aminah. Kita lanjutkan dengan pembacaan surah Ad-Duha. Masih ingat surah Ad-Duha? Masih. Ya, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Amma bini'mati rabbika fahaddits. Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah membacakan surah Ad-Duha. Semoga Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil namanya, angkat tangan dan bilang hadir. Siti Aminah, Muhammad Alfinsah, Muhammad Rizky. Sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, Ibu minta kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Siapa? Pancasila. Akulah pendukungmu. Sekarang sebelum memasuki materi pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat materi pelajaran yang telah lalu? Hidup damai dengan saling maafkan. Hidup damai dengan Saling maafkan. hidup damai dengan saling Maafkan. Sekarang hari ini kita masuk materi baru, yaitu tentang hukum halal dan haram. Sebelum masuk ke materi kita, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa kira-kira yang kalian ketahui tentang halal dan haram? Ya, Aminah. Apa? Halal boleh dimakan, haram tidak boleh dimakan. Ya, halal boleh dimakan, haram tidak boleh Dimakan. Iya. Contoh makanan halal atau makanan haram apa saja yang kalian ketahui? Ya, apa Adila? Babi guling. Apa itu? Anjing. Haram. Yang halal apa? Ayam. Ayam. Apa lagi? Kambing. Ya, sapi. Ada lagi? Kambing. Kambing sudah tadi. Domba. Ya. Setelah itu, bagaimana cara kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan makanan atau minuman itu halal? Apa? Ya. Melihat logo halal atau sertifikasi halal.
halal. Apa ada lagi? Ya. Melihat komposisi atau bahan-bahan makanan yang terkandung di dalam makanan. Biasanya ada di kemasan, ada tertulis komposisinya. Ya. Sekarang sebelum memasuki ke materi kita, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menganalisis sebab-sebab halal dan haram. Yang kedua, membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Yang ketiga, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita speaking dulu. Tepuk semangat. Masih ingat? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, jadi semoga Ibu akan menyampaikan ketentuan halal atau haramnya makanan dan minuman. Yang pertama, halal. Halal ini ada hal yang harus dipenuhi, yaitu wujud dan jenisnya halal. Yang kedua, cara mendapatkannya halal. Yang ketiga, proses pengolahannya halal. Yang haram, yang pertama, wujud dan jenisnya haram atau cara mendapatkannya haram dan proses pengolahannya haram. Halal berdampak positif untuk tubuh, jiwa, dan akal. Sedangkan haram berdampak negatif untuk tubuh, jiwa, dan akal. Jadi kita biasakan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan hindari makan makanan yang haram. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah video tentang materi kita, yaitu tentang hukum halal dan haram. Silahkan dilihat dan disimak video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 6 SD yang soleh dan salihah? Merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang Ya, baik. Sekarang setelah kalian melihat video tadi, kira-kira sudah tahu apa yang dimaksud halal dan haram? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Setelah itu tadi ada juga sumber-sumber hukum halal dan haram. Apa saja sumber hukum halal dan haram tadi yang setelah kalian melihat video tadi? Sumber-sumbernya ada berapa? 3. Ya, ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Jadi sumber hukum halal dan haram itu ada sumber yang pasti, yang sumber terpercaya. Jadi bukan hanya dari mulut ke mulut. Apa tadi? Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sekarang Ibu bagi untuk tugas kelompok kalian. Nah, di situ ada Ibu bagikan kertas. Itu ada contoh makanan dan minuman yang halal dan haram, dan bagaimana cara penerapan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dikerjakan. Tulis nama kelompok kalian, tulis nama anggota kelompok, dan silakan kerjakan. Mengerjakannya jangan satu orang saja, bekerja sama karena ini tugas kelompok. Ya, silakan dikerjakan. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan, maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kalian masing-masing. Kelompok yang sudah selesai, maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Untuk kelompok Arman dulu, maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makanan halal dan haram. Makanan
pabrik. 1. Nugget ayam. Hukumnya halal, buktinya Al-Quran. 2. Mie instan. Hukumnya halal, buktinya Al-Quran. Makanan minuman tradisional. 1. Sate ayam. Hukumnya halal, buktinya Al-Quran. 2. Martabak telur. Hukumnya halal, buktinya Al-Quran. Presentasi kalian tadi sudah bagus dan luar biasa. Sekarang kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu untuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Ya, terima kasih. Sekarang kita memasuki kuis menempel. Ada hewan, ada makanan dan minuman yang halal dan haram di sini. Jadi untuk kalian baris terlebih dahulu, laki-laki sebelah situ, perempuan sebelah sini. Ada makanan dan minuman yang halal dan haram. Nanti kalian pilih di sini, acak, tidak boleh melihat gambarnya. Setelah sudah melihat, masukkan ke bagian halal atau haram. Paham? Ya, silakan untuk Siti Aminah terlebih haram. Sekarang Ibu akan membagikan tugas evaluasi mandiri untuk kalian untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang halal dan haram. Ya, silakan tulis nama kalian. Itu tugas mandiri, jadi bukan kelompok. Kerjakan masing-masing dengan baik dan benar. Ya, silakan kerjakan terlebih dahulu. Jangan lupa tulis nama lengkap. Sudah ada yang selesai? Sudah selesai semua? Ya, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Jangan lupa. Ya, sudah selesai semua. Nah, sekarang kita sudah ada di akhir pelajaran. Tadi masih ingat tentang halal dan haram? Masih. Ya, apa halal? Halal boleh dimakan. Ya, boleh dimakan atau segala sesuatu yang diperbolehkan, digunakan, dilaksanakan. Haram? Tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan, tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh digunakan. Ya, jadi halal dan haram ini bukan hanya berhubungan dengan makanan, tetapi sesuatu juga yang bisa dilakukan atau dilaksanakan atau digunakan. Jadi bukan hanya berhubungan dengan makanan. Ya, penerapan dalam sikap itu contohnya misalkan seperti yang kalian lihat dari video tadi. Contohnya kalian memakan makanan tetapi tidak habis, lalu dibuang begitu saja ke tempat sampah. Mungkin hal tersebut hal yang sepele, tetapi sebenarnya itu adalah perbuatan yang haram karena membajirkan makanan. Karena dalam Islam juga Allah itu tidak menyukai orang-orang yang membuang-buang makanan atau membajirkan makanan. Setelah itu yang kedua tadi penerapan dalam perilaku. Contohnya membuang sampah sembarangan. Mungkin terlihat kecil yang kalian lakukan itu tidak berdampak besar, tapi sebenarnya itu termasuk perbuatan yang haram karena zalim terhadap lingkungan. Jadi zalim itu bukan hanya kepada manusia, tapi bisa juga zalim terhadap lingkungan. Karena membuang sampah sembarangan itu bisa berdampak besar untuk orang lain. Ya, sekarang Ibu akan membagikan umpan balik sama kalian. Di situ ada gambar atau emoji. Ada gambar marah, gambar senyum, gambar sedih. Nah, silakan kalian centang atau conteng bagaimana perasaan kalian pada saat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan dicentang. Nah,
Baik, sekarang kita sudah ada di penghujung jam pelajaran. Ibu akan sedikit menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang hukum halal dan haram tadi. Jadi halal itu bukan hanya berhubungan dengan makanan, tetapi juga segala sesuatunya. Jadi halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan, diizinkan, digunakan atau dilaksanakan menurut syariat Islam. Setelah itu haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan, dilaksanakan, digunakan, dimakan menurut syariat Islam. Dan ada juga sumber hukum Islam, dan ada juga sumber hukum-hukum halal dan haram tadi. Ada 3, yang pertama hadis, Al-Quran, dan ijtihad. Setelah itu ada juga sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama zat asal atau jin asli, yang kedua sifat asal, yang ketiga proses, dan yang terakhir ada juga penerapan hukum halal dan haram, yaitu penerapan dalam sikap, penerapan dalam konsumsi, dan penerapan dalam perilaku. Ya, sekarang sudah berakhir jam pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari ke depan, yaitu materi tentang jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Nah, jadi itu yang akan kita bahas nanti. Ya, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekarang kita sudah di akhir jam pelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa belajar, terutama dalam ilmu agama Islam yang kita pelajari tadi tentang hukum halal dan haram, karena kita sebagai umat muslim, sebagai penganut agama Islam, kita wajib memilih makan makanan yang halal dari zat yang haram. Karena makanan yang halal itu akan jadi manfaat untuk tubuh, akal, dan pikiran kita. Sedangkan yang haram akan menjadi dampak negatif untuk tubuh, akal, dan pikiran kita. Ya, sekian dari Ibu. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.